Kalau kamu masih melanggar hukum dan belum ketahuan, mending dihentikan sekarang. Karena kalau berakhir di penjara, kamu mungkin akan menua di sana seperti orang-orang yang akan kita bahas dalam polemik kali ini. Pada 1980, Gloria Rubero, seorang pasien rawat jalan terapi metadon di New York, terlibat dalam sebuah perampokan yang membuat tetangganya terbunuh. Dia akhirnya ditangkap dan disidang. Lalu setahun kemudian, dijatuhi hukuman 20 tahun tak tentu seumur hidup. Gloria sebenarnya sempat minta pembebasan bersyarat sebanyak 5 kali dalam 6 tahun. Namun semua permohonannya ditolak karena masih dianggap terlalu berbahaya. Bahkan ketika dirinya terkena stroke pada 1999 dan sempat mengalami kelumpuhan. Baru setelah pulih dari sakit dan mengikuti sidang pembebasan bersyarat ke-6-nya, permohonan Gloria akhirnya dikabulkan oleh hakim. Dia kemudian dibebaskan dari penjara wanita Bedford Hill saat berusia 56 tahun dengan total masa hukuman selama 26 tahun. Namun karena tidak pernah menggunakan ponsel, Gloria sempat kaget melihat orang di jalan seperti bicara sendiri saat nelpon. Pikirannya waktu itu pasien sakit jiwa sudah dibebaskan berkeliaran. Makanya dia sempat minta dipulangkan ke penjara. Rusdi Abu Mah adalah nama seorang aktivis Palestina yang menculik dan membunuh tentara Israel bernama Moshe Tamam pada 1984. Dia ditangkap pada 1986 serta harus menjalani hukuman penjara 35 tahun dari otoritas Israel. Kita bisa bilang kalau Rusdi ini tahanan politik, makanya saat Fatah dan Hamas, dua kelompok perjuangan terbesar di Palestina, meminta pembebasan orang ini, Israel menolak mentah-mentah. Hal tersebut pada akhirnya jadi sesuatu yang menyakitkan. Karena saat Rusdi menjalani tahun ke-33 masa hukumannya, sang ibu wafat. Makanya ketika dia dibebaskan pada 2021 lalu di usia 58 tahun, tujuan pertamanya saat tiba di Palestina adalah berziarah ke makam sang ibu. 5 Juni 1973 adalah waktu yang mengubah seluruh hidup Eddie Collins. Usianya baru 21 saat itu, tapi dia harus merasakan dinginnya lantai penjara karena bersama saudaranya Johnny, dia terlibat dalam pembunuhan Terry Young. Saat itu keduanya sedang ingin beli narkoba, tapi tanpa sengaja terseret ke pertengkaran. Mereka sebenarnya sempat kabur, cuman pada akhirnya menyerahkan diri atas permintaan sang ibu. Nah, untuk kejahatan ini, Eddie harus menerima hukuman seumur hidup dan meski telah meminta grasi sejak 2003, permohonan bebas bersyaratnya justru baru diterima pada 2016, kemudian dilepaskan pada 2017. Setidaknya 44 tahun masa hidup Colin tersita di penjara Arizona. Sementara usianya sudah genap 65 tahun saat dilepaskan. Bagi orang yang lama terkurung, melihat perubahan drastis dunia sudah pasti mengejutkan. Begitu juga yang dialami Otis Johnson. Dia ditahan pada 1975 saat berusia 25 tahun karena jadi tersangka percobaan pembunuhan seorang perwira polisi. Dan sejak mendekam di penjara, nyaris tak ada kontak antara Otis dan dunia luar, termasuk keluarganya sendiri. Makanya begitu menghabiskan seluruh masa hukuman setelah 44 tahun. Pada 2014, setelah resmi bebas di usia 69 tahun. Hal pertama yang dilakukan oleh Otis adalah mencari keluarga serta kawan-kawannya di kampung halaman Asbury Park. Namun itu tidak berjalan dengan mudah karena nyaris semua hal yang sekarang ada dalam masyarakat merupakan hal yang baru untuknya. Makanya begitu melihat para pengguna earphone, dia sempat mengira kalau sekarang semua orang sudah jadi agen rahasia. Dan sempat terkejut dengan jenis makanan yang makin beragam, rasa serta bentuknya. Sewaktu Harvey Stewart yang berusia 32 tahun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada Juli 1958 atas tuduhan pembunuhan dan perampokan, Presiden Amerika yang ke-33, Harry S. Truman, masih menjabat. Sedangkan saat keluar berkat pembebasan bersyarat pada 2011 di usianya yang ke-85, Presiden sudah berganti 11 kali dan saat itu sedang dijabat oleh Barack Obama. Artinya dia mendekam di penjara selama 60 tahun dan melewatkan banyak perubahan. Jadi memang tidak ada pilihan lagi yang tersisa bagi dirinya selain menerima perubahan karir yang menyebalkan. Dari narapidana lansia di penjara Texas, kemudian harus jadi penghuni pantai jompo sampai tutup usia. Nama Richard Honeck dulunya tercatat sebagai narapidana dengan masa kurungan terlama dalam sejarah Amerika, yaitu 64 tahun. Dia masuk penjara saat usianya 21 setelah ditangkap di Chicago pada September 1899 karena membunuh temannya. Dia kemudian dibebaskan dari penjara pada 20 Desember 1963 saat usianya sudah 84 tahun.
Sayangnya, Honeck hanya 1 dekade menghirup udara bebas, karena pada 1976, saat berumur 97, dia menghembuskan napas terakhir di pantai Jompo, Oregon. Pembunuhan guru sekolah bernama Ada Carey di Dakota Selatan pada 1937 adalah kasus yang cukup terkenal karena pelakunya saat itu, Howard Christensen, baru berusia 17 tahun. Umur yang masih terlalu muda untuk jadi penghuni sel, tapi ini bukan alasan untuk menghindari hukuman. Apalagi dengan kejahatan berat seperti pembunuhan yang saat itu dipastikan bakal kena pidana kurungan seumur hidup. Christensen juga diketahui punya masalah mental, makanya begitu menjalani hukuman, dia juga rutin bolak-balik penjara dan fasilitas psikiatri. Inilah yang kemudian jadi alasan kuat untuk menahannya lebih lama sampai tidak terasa usianya masuk 75. Ketika dibebaskan pada 2001 dengan total masa pidana 64 tahun, lalu meninggal pada 2003. Menerima Guinness World Record harusnya jadi suatu kebanggaan. Tapi kalau alasan pemberiannya adalah status sebagai narapidana terlama, rasanya itu lebih cocok disebut ejekan. Hal inilah yang dialami oleh Paul Geidel Jr. Saat usia 17 pada 1911, dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara seumur hidup karena terbukti melakukan pembunuhan tingkat 2 plus perampokan yang kelak menambah masa tahanannya. Geidel sebenarnya sudah dibebaskan bersyarat sejak 1974 saat berumur 80. Tapi karena tidak yakin bisa bertahan di luar penjara, dia memilih 6 tahun tinggal lebih lama. Baru pada 1980 ketika berusia 86, Geidel akhirnya mengambil kebebasan dan terhitung menjalani hukuman 68 tahun 296 hari. Kemalangan Joligon adalah aib bagi penegakan hukum di Amerika. Pasalnya, saat didakwa atas kasus pembunuhan dan perampokan pada 1953, usianya baru 15 tahun. Masih tergolong di bawah umur. Sementara masa hukumannya adalah penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Grasi sebenarnya sudah ditawarkan sejak 1970, tapi Ligon menolak karena syarat yang diajukan. Makanya baru pada Februari 2021 lalu, setelah hidup dalam kurungan selama 68 tahun, dia akhirnya bisa benar-benar meninggalkan penjara pada usia 83 dengan status sebagai remaja yang pernah ditahan dengan masa hukuman paling lama dalam sejarah Amerika Serikat. Di antara para tahanan seumur hidup yang akhirnya dibebaskan, nama Francis Clifford Smith sudah jadi semacam legenda. Bukan hanya karena masa tahanannya yang mencapai 72 tahun saat dibebaskan pada 2020 lalu di usia 97. Smith menurut banyak orang kemungkinan adalah korban salah tangkap yang dipenjara paling lama setelah dituduh membunuh dan merampok salah satu klub malam di Connecticut. Asumsi ini muncul selain karena tidak ada satupun yang pernah diizinkan menemui Smith untuk melakukan wawancara. Beberapa tahun sebelumnya juga ada orang yang sempat mengaku sebagai pembunuh sebenarnya. Namun alih-alih membuat Smith dibebaskan karena terbukti tidak bersalah, hukumannya malah hanya diringankan. Dari sebelumnya harus menjalani eksekusi mati, berubah jadi tahanan seumur hidup.